I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi firewall di Cisco Packet Tersen. Langsung saja di sini kita siapkan satu server, satu switch, dan klien. Saya mengambil 3 klien atau PC. Terus saya memakai kabel otomatis. Pertama-tama kita sambungkan server ke switch dan kita sambungkan switch ke klien. Pertama kita masuk di server, kita pilih desktop dan IP konfigurasi, kita masukkan IP address 192.168.8.1. Dan di bawahnya kita di DNS server kita masukkan lagi 192.168.8.1. Ketika selesai kita mengisinya, kita masuk di service dan pilih DHCP. Pertama-tama kita online-kan dulu, kemudian kita isi default gateway, yaitu IP-nya 192.168.8.100. Kemudian kita isi DNS server, yaitu 192.168.8.1, dan di straight IP DNS saya batasi menjadi 2, dan new number of user saya batasi menjadi 50. Lalu save, kemudian masuk di DNS, yaitu kita on-kan dulu dan isi nama tkj.com. tkj.com, lalu kita masukkan IP address 192.168.8.1. Kita add atau save. Di sini saya add-kan. Kemudian kita masuk di email, yaitu kita masukkan tkj.com, dan di bawahnya kita masukkan user 1, passwordnya 1, lalu tambah dan masukkan lagi usernya, user 2, passwordnya 2, lalu klik tambah, lalu masukkan user 3 dan passwordnya 3, lalu tambah dan set. Kemudian kita close. Selesai kita close, kita masuk di PC, kita masuk di desktop, dan kita masuk di IP, dan kita pilih DHCP untuk mengotomatiskan. Dan kita masuk lagi ke PC 2, kita pilih desktop lagi dan IP dan pilih DHCP lagi. Begitupun dengan PC 3. Kemudian kita masuk di PC 1, kita masuk di email, lalu isi username menjadi user 1 dan email address kita masukkan user1@tkj.com, dan di bawahnya kita masukkan IP kelas C, yaitu 192.168.8.1. Begitupun di bawahnya kita masukkan
192.168.8.1 dan kita masukkan username, user 1 dan passwordnya. Lalu save, lalu close. Dan masuk lagi ke PC 2, kita masuk di email dan masuk di your name yaitu user 2 dan kita isi email address yaitu user2@tkj.com. tkj.com dan di bawahnya masukkan IP yang tadi dan di bawahnya kita masuk user 2 dan passwordnya. Lalu save. Begitupun dengan PC 3. Kita masuk di email, lalu masuk your name yaitu user 3 dan email address masukkan user3@tkj.com. Lalu init email server, kita masuk di isi 192.168.8.1 dan kita pilih user 1 dan passwordnya, lalu save, lalu close. Setelah itu kita masuk di server dan kita masuk di desktop dan pilih farewell. Pertama-tama kita on-kan dulu, lalu kita pilih di router IP, kita pilih allow dan IP routing saya pilih 192.168.8.2. Saya masukkan IP yang ada di PC 1. Lalu di protokol saya pilih IP dan remote IP masuk, saya masukkan 0.0.0.0. Lalu ADD. Setelah ADD saya akan masukkan PC 2 yaitu saya pilih Denny. Saya masukkan IP-nya 192.168.8.3. Ini PC yang kedua. Lalu saya lagi pilih IP dan saya klik bawahnya IP, saya klik 0.0.0.0 lalu ADD. Setelah ADD saya akan masukkan PC ketiga yaitu saya miliki allow dan masukkan IP-nya 192.168.8.4. Lalu saya pilih IP dan masukkan 0.0.0. Oke, kita close. Sudah kita atur di server, kita masuk di PC 1 lagi. Kita masuk di email, lalu pilih chunk sources, lalu klik user3@tkj.com karena kita ini mau kirim ke PC 3. Lalu di bawahnya sembarang kita masukkan apa, lalu send, lalu close dan kita masuk di PC 3 apakah berhasil atau tidak. Kita masuk lalu pilih resend. Oh, itu sudah muncul. Lalu kita akan mengirim ke PC 3, kita akan mengirim ke PC 2. Di sini kita masukkan user 2tkj@tkj.com. Lalu di subjeknya kita isi sembarang, lalu send. Setelah itu kita close dan kita akan periksa ke PC 2 apakah berhasil atau tidak. Perasaan tidak ya, karena kita di PC 2 ini kita deningkan. Di sini tidak berhasil karena kita deningkan tadi di server. Setelah itu kita akan coba-coba mengirim ke PC 1. Kita masukkan user 1
@tkj.com. Dan di bawahnya lagi terserah kalian isi apa. Lalu pilih send. Kita close, lalu kita periksa di PC 1. Mungkin tidak berhasil karena di PC 2 tadi kita dininkan di server. Jadi ini PC 2 tidak akan bisa bergerak atau mengirim sesuatu. Pengertian DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dominion Host Configuration Protocol. Adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Pengertian DNS, di mana DNS disingkat menjadi Domain Name System. DNS adalah Distributed Nested System yang digunakan untuk pencarian nama komputer, nama resolution di jaringan yang digunakan, TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pengertian email. Email merupakan suatu perangkat lunak yang distribusikan file atau informasi sebagai balasan atau respon atas permintaan yang dikirimkan melalui email. Istilah ini juga sering digunakan untuk menunjukkan bitnet yang menyediakan layanan berupa FTP. Itulah tadi hasil video saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.